Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak atau Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek jaringan untuk skenario yang kedua, Puskesmas Sehat Bersama. Sebelumnya, saya memilih skenario ini karena jaringan di bidang kesehatan membutuhkan keamanan data yang tinggi dan koneksi yang stabil, terutama untuk rekam medis pasien. Untuk gambaran umum jaringan, di dalam desain topologi di Cisco ini, saya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada loket pendaftaran, ada ruang dokter, dan ruang farmasi. Semua ruang-ruang ini atau bagian ini terhubung ke server pusat melalui ISP yang disimulkan dengan cloud dan DSL modem. Tujuannya adalah agar data rekam medis tersimpan terpusat dan bisa diakses sesuai hak masing-masing bagian. Datanya terpusat dan setiap ruang ini mendapatkan hak masing-masing dari bagian data tersebut. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, loket pendaftaran. Pada bagian loket ini terdapat beberapa PC yang digunakan untuk input data pasien. Konfigurasi yang saya gunakan ada PC, ada switch, dan ada router yang terhubung ke router lainnya, lalu ke modem, terus bergerak ke cloud, lalu tersimpan di server. Loket ini saya menggunakan koneksi kabel wired karena jelas lebih stabil dibandingkan wireless, mengurangi resiko gangguan karena latensi yang bergejolak tidak stabil, dan mendukung konsep high availability. Karena jika koneksi terputus, pelayanan pasien akan terganggu dan menyebabkan antrian panjang. Oleh sebab itu juga di sini ada beberapa banyak PC yang saya sediakan untuk mengurai antrean yang cukup lumayan panjang jika di rush hour. Lalu di ruang dokter, di sini saya menggunakan konsep yang hampir sama. Konfigurasinya ada PC, switch, router. Namun di sini saya tambahkan access point untuk mengakses tablet yang mobilitasnya cukup tinggi. Nah, mobilitas ini digunakan dokter untuk menjangkau area-area yang tidak bisa digunakan untuk PC. Namun untuk sektor keamanannya tetap terjaga karena tablet ini menggunakan password agar tidak bisa diakses sembarangan. Dan seperti yang loket pendaftaran, dokter ini juga berpusat ke server utama melalui DSL modem dan cloud. Selanjutnya ada ruang farmasi. Ruang farmasi ini memiliki PC untuk mengolah data stok obat, cukup 2, dan jaringan farmasi ini saya pisahkan dari jaringan wifi dokter. Tujuannya menjaga keamanan data stok obat dan mencegah akses yang tidak sah dari jaringan lain. Farmasi ini juga menggunakan koneksi kabel agar lebih aman dan stabil. Di ruang dokter juga kita pakai kabel dan wireless. Ini di sektor keamanannya, selain mereka memakai kabel, di sini saya langsung bypass, tidak lewat router yang di ruang dokter. Mengapa demikian? Di skenario yang kedua itu mewajibkan ruang farmasi lebih aman dari ruang-ruang yang sebelumnya. Bukan berarti ruang yang di sebelumnya itu tidak aman, ruang sebelumnya sudah aman. Namun untuk menjaga dari hal yang tidak diinginkan, ruang farmasi ini saya langsung kasih modem sendiri dan langsung bypass ke cloud lalu disimpan ke server, tidak melalui router yang di ruang dokter. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan jika ada hacker atau seseorang yang menjailbreak dari keamanan di Puskesmas Sehat Bersama ini. Konsep yang saya gunakan ada beberapa dalam desain topologi ini atau dalam desain skenario ini.
yaitu segmentasi router yang terpisah untuk mengamankan atau bahasanya itu memisah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika satu router dan itu langsung diserang routernya, akan mengakibatkan beberapa jika terjadi gangguan, jika terjadi gangguan di router, maka ruang-ruang yang ikut di router itu akan berdampak. Jadi jika seperti ini, jika ada salah satu router yang bermasalah, ruang lain, terutama ruang farmasi, tidak terdampak. Pemisahan akses farmasi dan dokter jelas karena sudah di bypass, tidak lewat router yang tengah ini. Dan penggunaan kabel wired yang sangat penting menjaga stabilitas utama dari setiap data-data yang disampaikan. Server terpusat untuk kontrol data, yang ini cuma satu untuk data-data yang lebih cepat terkirim. Namun jika ada yang bisa diganti, mungkin di loket pendaftaran ini akan dibuatkan server sendiri, karena terlalu banyak antrean, server yang ini akan mengalami drop. Nah, jika seperti itu, saya akan mengupgrade servernya menjadi 2, dan ini khusus loket pendaftaran. Namun akan saling terintegrasi untuk mendapatkan data dari loket pendaftaran ke ruang dokter. Dengan beberapa cara itu, jika satu bagian bermasalah, seperti saya bilang, tidak akan mengganggu yang lainnya. Untuk menambahkan yang kenapa saya memilih scanner ini, di bidang kesehatan ini membutuhkan keamanan lebih tinggi dibandingkan sekolah atau kafe, karena terdapat ruang farmasi yang isinya full obat-obatan atau bukan ruang server yang isinya mungkin dari penyakit-penyakit pasien yang sudah tersimpan, dan ini tidak boleh hilang karena sangat bersifat urgensi dan penting sekali. Nah, kenapa kamu menggunakan beberapa router bukan satu saja? Jika saya menggunakan router terpisah untuk meningkatkan segmentitas keamanan dan keamanan jaringan. Jika menggunakan satu router doang tanpa pemisahan segmentasi, jika satu router itu bermasalah, maka berisiko bagi beberapa ruang lainnya. Kenapa farmasi tidak diberi wifi? Ruang farmasi sesuai instruksi yang berada di kertas ujian atau kertas skenarionya, farmasi menyimpan data stok obat yang bersifat sangat penting. Menggunakan wired lebih aman dan lebih stabil dibandingkan wifi. Walaupun yang kita tahu beberapa tahun berikut ini wireless sudah sangat maju dan lebih aman daripada wireless yang sebelum-sebelumnya. Namun tetap saja wired atau kabel akan lebih stabil dan sangat aman. Tidak ada intervensi karena dia langsung ada jalannya. Tidak seperti yang wireless, dia masih ada intervensi jika ada yang bisa mengacaukan signal dari wireless ini. Nah, hypermobility adalah kondisi di mana jaringan harus selalu aktif dan tidak boleh sering down, terutama bagian penting seperti loket pendaftaran. Jadi, di loket pendaftaran ini tidak boleh ada sedikit pun down, karena jika ada yang down, antrean akan semakin panjang. Nah, cara mengatasi selain memakai kabel, memperbanyak aliran antrean supaya tidak terjadi peningkatan antrean. Nah, begitu saja dari presentasi saya. Jika ada kritik dan saran bisa tuliskan di komentar. Jika ada salah dan ada perkataan yang salah, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ini jika ingin disimulasikan dari loket pendaftaran ke sudah sukses, dari ini ke sini sudah sukses, dari file server ke ruang dokter ini juga, lalu juga sudah sukses, semua ya. Dari tablet ke PC juga sudah aman, jadi kita saling terhubung. Dan ini tidak bisa ya, karena dia jaringan tersendiri ya, jadi tidak bisa diakses sembarangan. Oke, begitu. Terima kasih.